Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Tegar dari Fakultas Teknik Program Studi TKJ Universitas Mandiri. Pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya sangat senang dapat berbagi informasi dan wawasan mengenai beberapa tipe data yang ada di sini. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa tipe data yang ada di gambar presentasi ini. Empat tipe data. Yang pertama ada boolean, ada string, tiga char, yang empat integer, serta memberikan gambaran atau contoh-contoh pada tipe data tersebut. Semoga presentasi ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjawab segala pertanyaan yang ada. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum membahas empat tipe data ini, kita harus tahu dulu pengertian dari tipe data. Tipe data adalah kategori yang digunakan dalam pemrograman untuk menentukan jenis dari sebuah variabel atau nilai yang dapat dibandingkan dan diolah dalam program. Tipe data membantu memastikan bahwa operasi yang sesuai hanya dapat dilakukan pada variabel atau nilai yang sesuai. Setiap bahasa pemrograman memiliki tipe data yang berbeda-beda. Namun, tipe data yang paling dasar seperti integer, floating point, dan string seringkali ditemukan dalam bahasa pemrograman apapun. Penggunaan tipe data yang tepat sangat penting dalam pemrograman karena memastikan bahwa operasi dan logika yang diterapkan pada variabel dan nilai yang sesuai. Berikut mengenai pengertian dari tipe data. Selanjutnya kita akan membahas tipe data yang pertama, yaitu boolean. Boolean adalah sebuah tipe data yang memang hanya dimiliki dua nilai yaitu benar atau salah atau true or false. Dalam bahasa pemrograman, nilai true atau benar dapat digantikan atau dialihkan menjadi satu, sedangkan nilai false atau salah dapat digantikan atau dialihkan menjadi 0. Contohnya, dalam pembuatan kode program adalah saat kita harus menentukan apakah angka tersebut genap atau ganjil berdasarkan dari input pengguna. Dengan kasus ini, maka kita harus melakukan cek terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa menjadi 2 untuk mendapatkan hasil genap. Jika tidak bisa, maka akan dihasilkan angka ganjil. Tipe boolean yang akan digunakan untuk menampung kondisi tersebut, apakah dalam kondisi benar atau salah, lebih jelas saat mempelajari sebuah kondisi percabangan dalam program seperti if. Nah, begitulah tipe data boolean. Lanjut ke yang kedua, string. String adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter, biasanya digunakan untuk menyimpan teks atau string karakter. Dalam bahasa pemrograman, string biasanya ditulis dalam tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Contohnya seperti yang ada di sini. Kalian bisa lihat hello world dan I love programming. Jadi intinya string itu adalah kumpulan karakter dalam suatu variabel atau dalam suatu nilai gitulah. Intinya gitulah, kumpulan karakter. Dalam bahasa pemrograman, string memiliki banyak metode juga yang dapat digunakan untuk mengolah string, seperti mengubah besar kecil huruf, mencari substring, menambahkan string, dan lain-lain. Lanjut ke tipe data yang ketiga, yaitu char atau karakter. Adalah tipe data yang merepresentasikan sebuah karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol. Dalam banyak bahasa pemrograman, tipe data char ditulis dengan menggunakan tanda petik tunggal. Contohnya yang ada di sini, seperti yang ada di sini. Ada A, ada 9, ada simbol pagar, dan lain-lain. Dalam bahasa pemrograman, tipe data char memiliki beberapa metode juga yang dapat digunakan untuk mengolah karakter
seperti mengubah besar kecil huruf, mengubah kode, dan lain-lain. Oke, lanjut ke yang keempat dan yang terakhir. Integer adalah tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti contohnya -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Integer tidak memiliki bagian pecahan atau koma. Dalam banyak bahasa pemrograman, integer ditulis tanpa tanda petik atau kutip. Integer memiliki beberapa operator matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika pada bilangan bulat. Ya, contoh penghitungannya kurang lebih sama seperti menghitung pada umumnya. Misalkan kita punya variabel A yang bernilai 10 dan kita punya variabel B yang bernilai 5. Kita perlu mencari nilai pada variabel C dari hasil penjumlahan A dan B. Kita tinggal mencari saja dengan cara C sama dengan A plus B. Maka ketika C di print, maka hasilnya akan muncul dengan hasil penjumlahan A plus B itu. Ya, begitulah kurang lebih contoh untuk operasi penghitungannya. Mungkin sekian. Ini adalah akhir presentasi saya. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut, silakan hubungi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.